Caldition. Jadi saya akan membacakan bagiannya. Yang pertama, biaya relevan. Biaya relevan dapat didefinisikan sebagai biaya yang memiliki konsep pada menghilangkan data yang akan tidak diperlukan yang dapat mempersulit proses pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan relevansi merupakan salah satu kualitas yang paling penting dalam memastikan kwitansi manajemen yang baik. Dengan kata lain, biaya relevan merupakan yang timbul atau dibebankan kepada satu atau lebih aktivitas atas dasar manfaat yang diterima atau hubungan logis lainnya yang dan harus terukur secara kuantitatif yang dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam biaya relevan yaitu A. Biaya masa lalu, B. Alternatif berbeda, C. Tidak semua pendapat dan biaya masa depan yang diharapkan adalah relevan sehingga pendapatan dan biaya yang diharapkan tidak berbeda. D. Mengingat tingkat kesulitan pengukurannya, titik berat yang tepat harus diberikan untuk faktor-faktor kuantitatif dan faktor kuantitatif non keuangan. Yang bagian yang satu yang ke B, pendapatan relevan. Pendapatan relevan adalah pendapat yang diharapkan berbeda di masa depan di antaranya alternatif keputusan. Biaya relevan biaya yang diharapkan berbeda di masa depan dan di antara alternatif keputusan. Setiap pemilihan strategi secara finansial biasanya akan mengandung besarnya biaya relevan yang berbeda-beda. Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pelaksanaan akan melakukan berada dalam suatu lingkungan yang kompleks atau bentuk-bentuk keputusan yang diambil terutama menyangkut masalah 1. Pendapatan bunga, 2. Produk, 3. Distribusi, 4. Promosi. Baik, sekian Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang kedua, pengambilan keputusan produksi. Di dalam mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya, manajer produksi perlu membuat keputusan yang berhubungan dengan upaya-upaya untuk mencapai tujuan agar barang dan jasa dihasilkan sesuai dan tepat seperti yang diharapkan, yaitu tepat mutu, kualitas, tepat jumlah, kuantitas, dan tepat waktu dengan biaya yang rendah. Ditinjau dari kondisi keputusan yang harus diambil, terdapat 4 macam pengambilan keputusan, yaitu 1. Pengambilan keputusan atas peristiwa yang dipasti. Terus yang kedua, pengambilan keputusan atau peristiwa yang mengandung resiko. Terus yang ketiga, pengambilan keputusan atau peristiwa yang tidak pasti. Terus yang keempat yaitu pengambilan keputusan atau peristiwa yang timbul karena pertentangan dengan keadaan lain. Bidang produksi mempunyai 5 tanggung jawab keputusan utama, yaitu 1. Proses. Keputusan dalam kategori ini menentukan proses fisik atau fasilitas yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Keputusan mencakup jenis peralatan dan teknologi, arus berproses, tata letak atau layout peralatan, dan seluruh aspek fisik pabrik atau fasilitas jasa pelayan. Kapasitas yang dimaksudkan untuk menentukan besarnya kapasitas yang tepat dan penyediaan waktu yang tepat. Kapasitas jangka panjang ditentukan oleh besarnya fasilitas fisik yang dibangun. Terus yang ketiga yaitu persediaan. Manajer persediaan membuat keputusan dalam bidang produksi menyangkut apa yang dipesan, berapa banyak pemesanan, serta kapan pemesanan dilakukan. Terus yang keempat yaitu tenaga kerja. Dalam manajemen produksi, penentuan dan pengelolaan tenaga kerja atau sumber daya manusia menempati posisi sangat penting. Proses produksi tidak mungkin berlangsung tanpa tenaga kerja yang menggarap kegiatan untuk menghasilkan produk, baik berupa barang atau jasa. Keputusan tentang tenaga kerja mencakup seleksi, pengajian, pelatihan, penempatan, penelitian atau supervisi. Baik, sekian penjelasan dari saya, akan lanjutkan dari teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan dari teman saya, yaitu pemasaran. Divisi marketing atau pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lainnya. Dalam melakukan promosi, mereka akan menargetkan orang-orang yang sesuai dengan produk yang dipasarkan. Biasanya mereka juga melibatkan selebriti, telegram, atau siapapun yang memiliki kepopuleran untuk mendongkrak produk tersebut. Nah, hanya itu, dalam pemasaran, bagian yang memiliki tugas ini akan membuat kemasan atau desain yang menarik pada iklan sehingga akan banyak orang yang tertarik. Selain itu, dengan adanya pemasaran juga sangat membantu para konsumen, jadi mereka akan lebih mudah menentukan produk yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ketika pemasaran sesuai dengan targetnya, perusahaan akan mendapatkan banyak pembeli dan keuntungan bisa didapatkan. Fungsi pemasaran yang pertama, pengenalan produk. Pengenalan menjadi fungsi utama dari sebuah pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya pemasaran, produk akan lebih mudah dikenal oleh pelanggan. Pemasaran harus menonjolkan keunggulan dari produk yang sudah dipasarkan sehingga lebih menarik perhatian dibanding produk pesaing. Yang kedua, riset. Riset memungkinkan pemasar untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target sebuah produk. Beberapa hal biasanya harus diriset adalah kepopuleran untuk usia jenis kelamin, kebutuhan hingga keinginan dan sebagainya. Yang ketiga, distribusi. Dengan distribusi yang baik akan memastikan bahwa produk dapat mudah dipindahkan dan lokasi produksi ke pasar luas menggunakan jalur darat, air, dan laut. Yang keempat, layanan penjual. Layanan penjual dalam sebuah penjualan, layanan setelah penjualan memang sangat dibutuhkan. Pemasaran harus membantu pelanggan setelah mereka membeli produk. Misalnya seperti produk mesin, pelanggan mungkin akan merasa kesulitan ketika menemukan masalah pada mesin yang telah mereka beli. Tugas pemasaran memastikan dan membantu agar mesin berjalan dengan semestinya. Jenis-jenis pasar. Yang pertama, branding produk. Ya, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis pemasaran. Yang pertama itu ada branding. Produk dan layanan harus memiliki target pasar dan nama atau merek untuk dikenal. Branding adalah bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan jangka panjang. Yang kedua, iklan siaran. Menggunakan radio sebagai media pemasaran adalah salah satu bentuk iklan berbaran yang paling umum. Pemasaran ke pelanggan sangat potensial ketika menggunakan radio, karena pendengar radio benar-benar mendengarkan apa yang diucapkan oleh penyiar. Yang ketiga ada multi-level marketing. Pemasaran dengan menggunakan multi-level marketing adalah bentuk penjualan langsung yang melibatkan banyak orang, di mana perusahaan melakukan menjual produk-produknya. Yang keempat ada internet atau online. Internet ini salah satu media masalah yang paling diminati. Hampir semua orang pasti menggunakan internet sehingga kontennya sangat luas. Untuk pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai strategi, website atau iklan. Target pasarnya juga bisa ditentukan karena banyak penyedia jasa iklan yang memiliki fitur ini. Jualan produk atau produk ini adalah kombinasi dari jenis produk yang dijual ke masyarakat oleh sebuah perusahaan atau suatu unit usaha. Untuk menemukan bauran pemasaran yang tepat untuk satu produk perlu dipelajari perilaku kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut adalah konsumen, penyalur, pedagang, dan pemerintah. Konsumen dipengaruhi oleh motivasi, membeli, kebiasaan,
berlaku dan oleh motivasi kedua. Oke, pesaing. Sangat mengetahui strategi pemasaran jumlah pesaing, bahkan pesaing jumlah produk jenis yang melakukan di pasar, dan kebutuhan yang ada untuk tersebut. Program pemerintah yang dapat melakukan produksi, promosi dan sebagainya perlu ditimbangan dalam menentukan strategi. Demikian